Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan orang-orang yang menjadi teman-teman setan dalam kehidupan di dunia ini. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang siapa yang menjadi musuh-musuh setan di dalam kehidupan, dengan satu catatan: berbahagialah mereka yang menjadi musuh-musuh setan, tetapi celakalah mereka yang menjadi teman-teman setan. Bagaimanapun juga di dalam kehidupan ini, apabila orang telah memproklamirkan bendera permusuhan kepada kita, maka kita tentu seharusnya bersikap waspada dan mawas diri. Demikian juga iblis dan seluruh bala tentaranya yang terdiri daripada setan-setan. Mereka telah mengibarkan bendera permusuhan kepada Nabi Adam dan anak cucunya, kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan sengsara dan celaka jika kepada iblis dan setan yang telah nyata-nyata mengibarkan bendera permusuhan itu kita mengadakan toleransi, mengadakan kerjasama, dan menjadi budak yang memperturutkan kemauan daripada iblis dan setan. Siapa yang menjadi musuh-musuh setan dalam kehidupan ini? Inilah pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh baginda Rasul kepada iblis. Hai iblis, kalau teman-temanmu adalah seperti yang telah engkau jelaskan tadi, sekarang cobalah beritahu saya, siapa di antara umatku yang menjadi musuhmu dalam kehidupan ini? Atas pertanyaan ini iblis laknatullah menjawab, ya Rasul, musuh-musuhku di antara umatmu, pertama anta ya Muhammad. Musuhku yang pertama adalah engkau, wahai Muhammad. Kenapa iblis mencatat Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor satu dalam deretan musuh-musuhnya? Mudah difahami. Pertama, keberadaan Rasul merupakan rahmah lil alamin, rahmah bagi lingkungan. Yang kedua, beliau berfungsi menyelamatkan manusia dari tempat yang gelap gulita, dari tempat kesesatan menuju tempat yang terang benderang, penuh berisi petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menurut iblis, inilah manusia perintang pertama atas segala daya dan usahanya menggelincirkan manusia ke jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca sejarah, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini memang merupakan risalah yang membawa rahmah bagi alam sekitarnya. Ada sedikit perbedaan dengan risalah-risalah sebelum beliau. Sepertinya risalah yang dibawa oleh para rasul terdahulu itu mempunyai efek yang langsung pada kehidupan di dunia ini. Nabi Nuh misalnya menyampaikan agama. Hai umatku, ini agama. Umat menentang, turun banjir yang menenggelamkan orang-orang kafir. Azab diturunkan pada waktu itu juga, pada saat nabinya masih hidup. Jadi azabnya itu jenis cash, kontan. Nabi Soleh, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, turun gempa bumi yang amat hebat menggulung orang-orang kufur. Nabi Musa, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, sebagian ditenggelamkan di Lautan Merah,
sementara sebagian lain dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina seperti diceritakan dalam Al-Qur'anul Karim. Lain dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun kurang ajarnya umat yang dihadapi oleh beliau, bagaimanapun menentangnya jamaah yang dihadapi oleh beliau, azab tidak turun sepanjang beliau masih hidup. Ini merupakan jaminan dari Allah, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab selama engkau wahai Muhammad masih hidup di tengah-tengah umatmu. Jadi keberadaan Nabi Muhammad merupakan jaminan keselamatan bagi umatnya. Selama beliau masih hidup, azab tidak turun bagaimanapun kurang ajarnya umat. Di sini sedikit bedanya dengan nabi-nabi terdahulu. Juga perbedaan dalam pola dakwah. Nabi Nuh tetap ketika dakwahnya ditolak oleh umat, keluar doanya meminta umatnya ditenggelamkan. Tetapi Nabi kita ketika dilontari batu oleh umat, malah beliau mendoakan umatnya agar memperoleh hidayah. Oleh sikap yang semacam ini, wajar lalu iblis menganggap Nabi Muhammad sebagai musuh ranking pertama. Yang kedua, siapa musuhmu di antara umatku? Yang kedua kata iblis, musuhku Muhammad imamun adil, pemimpin yang adil. Itu yang akan menjadi musuhku di dunia ini. Putus asa iblis menghadapi pemimpin yang adil. Tipu dayanya tidak terkena, segala tingkah polanya diperturutkan. Imam yang adil, pemimpin yang adil merupakan musuh daripada iblis laknatullah alaih. Apa sebabnya? Karena pemimpin yang adil mempunyai dampak dalam kehidupan di dunia ini, melindungi orang banyak, menenteramkan orang banyak. Makin aman, tentram, tenang situasi dan kondisi, makin mudah orang melaksanakan ibadah. Makin tekun orang melaksanakan ibadah, makin dekat dia dengan Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin jauh dia dari iblis. Sebab dua hal ini selalu kontradiktif. Jika kita jauh dari Allah, tentu dekat dengan iblis. Jika kita jauh dari iblis, harus dekat tentu dengan Allah, dan begitu selanjutnya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kita sekarang, saudara-saudara, disinilah perlunya mempersiapkan manusia. Membangun manusia itu jauh lebih sulit daripada membangun jembatan. Membangun manusia itu lebih sulit daripada membangun gedung-gedung bertingkat, termasuk membangun dan mempersiapkan calon-calon pemimpin yang adil di masa yang akan datang. Membangun jembatan penting, tapi lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang bikin jembatan. Sebab kalau manusia yang bikin jembatan tidak dibangun lebih dahulu, saya khawatir jembatannya nanti habis dimakan oleh yang bangun jembatan. Mengaspal jalan raya penting. Lebih penting dari mengaspal jalan raya, membangun manusia yang mengaspal jalan itu. Sebab kalau manusia yang mengaspal jalan bermental rusak dan bejat, saya khawatir jalan belum selesai, aspalnya habis dimakan oleh yang ngaspal. Inilah pentingnya membangun manusia pembangunan. Semua tugas-tugas besar, semua pekerjaan-pekerjaan yang baik harus berangkat dari niat yang baik, berangkat dari hati yang bersih. Siapapun adanya kita, apapun profesi kita. Yang jadi kiai, marilah berangkat dari niat yang bersih. Yang jadi mubalik, marilah berangkat dari niat yang bersih. Niatnya itu mau menghidupkan Islam atau mau cari hidup jual Islam. Kalau mau menghidupkan Islam, mari sama-sama kita berjuang. Tapi kalau mau cari hidup untuk dengan menjual Islam, minggir saja daripada nanti bikin malu. Yang mengurus masjid, mari berangkat dari niat yang bersih.
ngurus masjid itu niatnya mau menghidupkan masjid atau mau cari hidup di dalam masjid. Kalau mau menghidupkan masjid, mari. Tapi kalau mau mencari hidup di dalam masjid, tolong minggir saja daripada nanti bikin aib. Yang jadi orang alim, mari berangkat dari niat yang bersih. Jangan memperjualbelikan fatwa, yang halal dikatakan haram, yang haram jadi samar-samar, nanti membingungkan umat. Berangkat dari niat yang bersih, membangun manusia, pembangunan. Ini barangkali istilah yang lebih kena. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita pada hakikatnya punya bakat secara fitrah yang kita bawa. Bakat apapun kita ini punya. Saudara punya bakat jadi pemimpin, saudara pun punya bakat jadi pengkhianat. Saudara punya bakat jadi orang soleh, saudara juga punya bakat jadi orang salah. Saudara punya bakat jadi orang besar, saudara pun punya bakat jadi orang hina. Seluruh bakat ada di dalam diri kita. Tinggal nanti pertumbuhannya mana yang lebih subur. Saudara punya sifat berani, saudara pun punya sifat takut. Seberani-beraninya orang mesti ada sifat takutnya. Nanti mana yang tumbuh lebih subur? Kalau takutnya tumbuh lebih subur, dia akan jadi orang penakut. Kalau beraninya yang tumbuh lebih subur, dipupuk oleh lingkungan, pendidikan dan sebagainya, dia akan tumbuh jadi orang pemberani. Oleh karena itu, agama merupakan lingkungan yang subur untuk menumbuhkan benih-benih yang baik yang kita bawa bersamaan dengan lahirnya kita ke alam dunia ini. Setiap kita, saya, saudara, punya bakat jadi pemimpin, punya bakat jadi pengkhianat, punya bakat jadi pengabdi, punya bakat jadi koruptor, punya bakat jadi pemelihara, punya bakat jadi perusak. Tinggal nanti lingkungan pendidikan yang menumbuhkan mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan saudara lingkungan maling, maka sifat pengkhianat akan tumbuh lebih subur. Kalau nanti saudara jadi pemimpin, insya Allah korupsi. Lingkungan yang menumbuhkan sifat mengabdi, sifat berbuat tanpa pamrih, dikalahkan oleh sifat pengkhianat dan korupsi itu yang dibentuk oleh lingkungan, pendidikan, pengalaman dan sebagainya. Oleh karena itu, secara dini agama menanamkan, menyuburkan fitrah-fitrah yang baik yang kita bawa bersamaan dengan hadirnya kita dalam kehidupan ini. Sebab itu seorang penyair bernama Syauqi mengatakan dalam sebaik syairnya, waladatka ummuka ya ibna adam bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura. Hai manusia, pada saat kamu dilahirkan kamu menangis dan orang lain di sekelilingmu ketawa. Kakek senyum dapat cucu baru, paman gembira dapat keponakan baru, sementara kita yang lahir menangis. Betul apa benar? Apa ada saudara yang begitu dilahirkan terus nyengir? Saya kira kabur dukunnya itu. Setiap kamu hai manusia lahir dalam keadaan menangis, orang sekelilingmu tertawa. Karena itu katakan kepada mereka yang senyum di sekelilingmu, hai manusia, pada saat saya dilahirkan saya menangis dan kamu semua tertawa. Baik manusia. Tapi nanti pada suatu saat harus terjadi kebalikannya. Kalau dikala saya lahir saya menangis dan kau semua senyum, nantilah manusia. Kalau suatu saat saya meninggalkan alam dunia ini, saya akan berangkat dengan senyum dan kalian semua akan berurai air mata. Kalau perlu dari Sabang sampai Merauke kibar bendera setengah tiang. Kalau perlu. Jangan terbalik, kita mati melotot orang malah gembira. Karena hidup selalu membawa sifat-sifat yang merusak. Inilah orang kedua yang menjadi musuhnya iblis dan beruntung menjadi musuh iblis. Siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga musuh iblis, ghaniyun mutawadhi, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Kaya apa saja,
baik kaya oleh karena ilmu, orang yang kaya karena ilmu disebut orang alim. Baik kaya karena materi, orang kaya karena materi dinamakan hartawan. Baik kaya karena kedudukan, orang yang kaya karena kedudukan dinamakan pejabat. Orang kaya yang rendah hati itu musuh iblis. Beruntung dia menjadi musuh iblis. Iblis tidak senang ada orang kaya tidak sombong, tapi iblis paling senang kalau ada orang kaya sombong. Lebih senang lagi iblis kalau ada orang miskin sombong. Masya Allah, orang kaya sombong, walaupun iblis senang, orang masih bilang pantas saja dia sombong, kaya apaan aja punya. Udah miskin sombong, kira-kira yang disombongin apaan? Dalam segala bentuknya sombong ini Allah tidak senang, tapi iblis senang. Kenapa? Karena sponsor sombong iblis. Kan yang pertama kali sombong iblis toh. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia nggak mau. Ini kesombongan pertama yang terjadi dalam sejarah. Ketika ditanya, kenapa kau tidak mau sujud iblis? Ah, saya kan dibikin dari api, Adam dari tanah. I am the best. Saya lebih hebat daripada iblis, daripada Adam. Adam baru kemarin dibikin, saya sudah lama. Kata Allah, kamu sombong iblis, ini surga bukan tempat orang sombong, keluar. Terusir dia dari surga. Jadi kesombongan pertama adalah kesombongan yang dilakukan oleh iblis, dan dia tanamkan itu kepada kita supaya jadi orang sombong. Karena itu sombong ilmu Allah nggak senang, tapi iblis senang. Mentang-mentang ada ilmunya, nih satu-satunya ustadz di sini ya, semua mesti ngaji sama gue. Kalau nggak ngaji sama gue, Islamnya kurang tapi bener. Sombong karena ilmu, sombong karena pangkat. Mentang-mentang pakai bintang di pundak, jalan pundak duluan. Yang wajar saja hidup ini. Sombong harta pun begitu. Kaum muslimin rahimakumullah, orang kaya yang rendah hati dimusuhi oleh iblis, tapi dicintai Allah, dicintai Rasul, dicintai malaikat. Caranya bagaimana? Kembali kepada satu kesadaran bahwa pada saat terlahir ke alam dunia ini tidak ada yang pernah kita bawa. Kalau sekarang kita punya rumah, punya kebun, punya kendaraan, punya pabrik, punya segala macam benda, apa itu? Titipan. Pada suatu saat akan diambil kembali oleh yang menitipnya. Kalau titipan itu pandai kita jaga, pandai kita syukuri, titipan akan makin banyak. Sama juga kita dalam kehidupan. Kalau orang bisa kita percaya, saya mau pergi ke luar negeri, rumah saya titip kepada tetangga. Saya pulang dari luar negeri, isi rumah tetap tidak berkurang, malah dibersihi, malah disapu, dihilangkan kotorannya. Tentu bukan main syukur saya, girang saya. Akan bertambah kepercayaan saya untuk menitipkan apa saja. Ini makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmat. Tapi kalau kamu ingkar, azabku teramat pedih. Artinya apa? Nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang kaya ilmu lalu rendah hati, tidak selalu ingin menonjolkan diri. Ini kadang-kadang yang tanggung ini yang bikin berabe. Alim bener enggak, geblek bener juga enggak. Yang sedikit-sedikit mau nonjolin diri. Kalau enggak jadi imam enggak mau ke masjid, enggak jadi imam enggak mau ke musola. Pokoknya kalau enggak jadi imam marahan sama musola. Macam mana? Saudara-saudara kaum muslimin, rendah hati, tidak selalu ingin menonjolkan. Sebab orang yang selalu ingin menonjolkan dirinya biasanya orang yang kekurangan kepercayaan kepada kemampuan dirinya sendiri.
Dia selalu ingin dinomorsatukan, dia selalu ingin ditempatkan pada ranking teratas. Dia tidak percaya diri. Orang yang percaya diri dapat bersikap wajar dalam kehidupan. Begitu juga kaya karena harta, dengan menyadari bahwa harta bagaimanapun banyaknya titipan dari Allah, pada suatu saat akan kembali. Dia harus dimanfaatkan sesuai dengan kehendak yang menitipnya. Begitu juga kaya oleh karena pangkat, kedudukan, dan jabatan. Pada suatu saat jabatan itu akan hilang dari diri kita. Karenanya sering saya jelaskan bahwa pangkat di dunia ini yang paling tinggi pensiun. Titel yang paling akhir almarhum. Saudara setuju atau tidak, titel itu akan saudara dapat. Bagaimanapun kita cinta kepada pangkat, kedudukan, entah pada akhirnya suatu saat akan sampai kepada posisi yang namanya pensiun. Kalau sadarlah kita kepada pemikiran ke arah sana, maka untuk mencapai kekayaan, baik kekayaan harta, kekayaan kedudukan, tidak lalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, tapi dibatasi oleh norma dan kaedah yang harus dia taati, baik kaedah agama maupun kaedah bernegara. Inilah orang ketiga yang menjadi musuhnya iblis, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Yang keempat, saudara-saudara, tajirun shadiq, pedagang, pengusaha yang jujur. Iblis gedek betul, benci bukan main sama pengusaha, sama pedagang yang jujur, yang tidak ngurangi timbangan, tidak nipu pembeli, tidak barang yang jelek dibilang bagus, atau yang bagus di atas yang jelek di bawah, atau dicampur yang baik dengan yang jelek supaya kelihatan semuanya jadi baik. Semua orang ingin untung, tidak ada kecuali siapapun orangnya, dan itu wajar. Setiap manusia ingin mendapat keuntungan, kalau perlu dengan modal minimal mencapai keuntungan maksimal, seperti yang diajarkan oleh teori ekonomi. Itu kan yang namanya produktif kan. Satu usaha dinamakan produktif, bagaimana kita mengeluarkan modal minimal bisa mencapai keuntungan maksimal. Silakan. Bahwa manusia ingin untung itu insting, naluri, fitrah, tidak ada orang yang mau rugi. Tapi cara mencapai keuntungan itu yang membedakan antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Sudah pernah saya sampaikan, apabila kaum pengusaha, para pedagang sudah dijangkiti penyakit yang tidak jujur, yang akan timbul adalah kekacauan ekonomi. Kekacauan ekonomi bisa menimbulkan revolusi sosial, dan revolusi sosial merupakan kiamat satu generasi. Semua kericuhan hampir bermuara dari perut, dan itu ekonomi. Orang nodong perut, orang korupsi perut. Ya walaupun korupsi kalau sudah kelas kakap tidak lagi sekedar urusan perut. Ya perut apa yang diurusin kalau korupsinya miliaran itu? Perut jin barangkali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, ini merupakan musuh iblis. Iblis tidak senang kalau ada pengusaha yang jujur. Iblis tidak senang kalau ada pedagang yang jujur. Tapi iblis akan tepuk tangan kalau pedagang sudah selingkuh, kalau pengusaha sudah nipu. Ada orang bilang, sekarang mah kalau jujur-jujur bener nggak makan apa-apa dong kita. Sebab katanya jangan lagi nyari yang halal, sekarang ini yang haram aja seret. Rupanya sering masang undian nggak pernah kena. Lalu bilang jangan yang halal, yang haram aja nggak kena-kena katanya. Sebenarnya bukan itu masalahnya, saudara-saudara. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ialah bahwa kejujuran membawa keberkahan. Ini kalau kita berpikir dengan kacamata agama. Keberkahan merupakan sumber ketenangan. Dan ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan materi yang bagaimanapun banyaknya. Walaupun kita punya percetakan duit, ketenangan itu nggak bisa dibeli.
Jangankan cuma punya duit banyak, percetakan duit saudara punya, mau membeli ketenangan yang berasal dari keberkahan sulit. Jadi kejujuran membawa keberkahan, keberkahan membawa ketenangan. Jangan macam dulu tukang sol sepatu, ditanya oleh temannya, bang ngesol satu hari dapat berapa? 200 rupiah. Sembayang enggak? Enggak. Islam? Islam, kalau Islam kata temannya, sembayang dah, kali aja besok dapat rezeki lebih banyak. Yang benar, iya, sebab kalau orang sholat itu Allah dekat, nanti rezekinya ditambah. Bener, bener. Subuh sembayang dia, habis sembayang sarapan berangkat ke tempat dia ngesol, mangkal. Dari pagi sampai jam 11 belum ada juga yang ngesol. Mulai bimbang hatinya. Katanya kalau sembayang rezeki tambah, tadi sembayang subuh sampai gini hari belum ada yang ngesol. Cobaan kali, sabar. Datang sholat zohor, habis zohor nunggu lagi, belum juga ada yang datang ngesol. Udah mau pulang hampir maghrib, baru datang satu orang, dan ini sendal jepit putus. Sudah bayar 25 rupiah, pulang dia si tukang sol ini, ketemu sama temennya yang nyuruh sholat tadi. Ditanya, bagaimana penghasilan ini hari? Apa dijawab? Gua kapok deh sembahyang. Kemarin nggak sembahyang dapat 200, sekarang begitu sembahyang jigo. Dia tidak sadar bahwa dengan dari kacamata agama 25 rupiah yang membawa berkah jauh lebih baik ketimbang 200 uang panas. Dari kacamata agama 25 rupiah yang membawa berkah lebih baik daripada 200 rupiah tapi panas. Sebab panas menjauhkan kita dari ketenangan. Itulah sebabnya maka pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur menjadi musuh setan dan beruntung. Sekarang jadi pengusaha jujur-jujur nggak dapat proyek, Pak, kalau nggak bisa semar semir semur. Padahal agama sudah menjelaskan ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang nyogok dan orang yang disogok dua-duanya neraka. Kenapa? Join termasuk ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan kesalahan. Kalau hadiah, lain hadiah. Kalau sedekah, lain sedekah. Tapi yang namanya semir, suap, ar-rashi wal murtashi finnar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur merupakan salah satu roda perekonomian. Kegoncangan ekonomi akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, yang pada giliran puncaknya, dampak paling negatifnya, dia sanggup menggerakkan terjadinya revolusi sosial. Bukankah sebagian besar gerak hidup manusia dimotivasi oleh keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidup? Dan kelangsungan hidup artinya mulut. Mulut itu artinya perut, dan itu artinya makan. Setelah itu mungkin baru pangan, baru sandang, baru dia berpikir pakaian dan sebagainya. Jadi karena dia merupakan penggerak roda ekonomi, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur mutlak diperlukan dalam kehidupan ini. Sebab sekali lagi, kejujuran akan membawa keberkahan, keberkahan memberikan ketenangan dalam kehidupan. Oleh karenanya kita umat Islam, biarin duit kita banyak, asal berkah. Itu tentu idealnya. Ketimbang dikit tidak berkah, lebih baik ia banyak, ia berkah. Dan keberkahan itu datang lewat kejujuran.
Kejujuran ini sudah dicontohkan oleh Rasul pada saat beliau berniaga ke negeri Syam dikala berumur 9 tahun, bahkan dikala berumur 25 tahun seketika membawa dagangan Sayyidatuna Khadijah yang kelak jadi istri beliau. Saudara, kita maklum bahwa solat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin tidak senang iblis dan setan. Karena itu segala macam cara mereka berusaha mengaduk-ngaduk solat kita. Dan sesungguhnya, jikalau kita mengerjakan solat, itu kan targetnya cuma 2. Pertama, agar solat kita itu sah. Yang kedua, agar solat kita itu qabul, yakni diterima oleh Allah. Kalau soal sah dan tidak, ukurannya gampang. Saya kalau ditanya orang, Pak, solat saya sah atau tidak? Saya bisa jawab. Saudara, solatnya syarat rukunnya cukup apa tidak? Cukup, sah. Itu kalau perkara sah. Tapi kalau sudah perkara qabul, Pak, solat saya diterima atau tidak oleh Allah? Ini saya tidak bisa jawab. Kenapa? Soal qabul mencakup masalah batin. Cuma ukuran logikanya, kalau syarat rukun cukup, insya Allah qabul. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, pada saat kita sholat, iblis, setan datang dari segala macam penjuru supaya kita kehilangan rasa khusyuk. Apalagi kalau kita jadi imam yang gerak kita, bacaan kita dilihat, didengar, disaksikan oleh orang banyak. Digodanya gerakan kita, dibolak-baliknya hati kita supaya di dalam sholat itu banyak yang kita ingat. Hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kadang-kadang belum sholat kita ribut nyari pulpen. Enggak ketemu. Begitu takbir ingat pulpen di atas lemari. Mulai goncang lagi niat kita sholat. Kadang-kadang kalau hati tidak bisa dipermainkan, iblis berbisik lagi. Gerakan kita dalam sholat tidak mencerminkan kekhusyuan. Kalau gerak juga ternyata masih bisa khusyuk, bacaan kita dibuatnya kita seperti dikejar-kejar waktu. Sholat Isya misalnya, dengan cara kilat khusus, super singkat. Saya katakan tadi, apalagi kalau kita jadi imam, iblis mudah mendatangkan penyakit riya. Karena mengimami orang banyak, lalu supaya dikira alim, dibuatlah sholatnya itu mantep-mantep. Surahnya dicari yang panjang-panjang. Paling pendek sabihis sama wadduha. Tapi kalau sudah sholat sendirian, cukup inna a'toinakal kautsar sama kul huwallahu ahad. Kayaknya khusyuk bukan main. Kalau imam, bahasanya dipaseh-pasehin kayak orang 16 tahun di Mekah. Ufolli farwal maghribi salah sarokaatin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Oleh karena solat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan diri dengan Allah, maka orang yang khusyuk di dalam solatnya merupakan musuh utama daripada iblis. Sekarang bagaimana bisa khusyuk caranya? Kalau khusyuk 100%, rasa-rasanya sulit. Untuk sampai ke arah sana orang memerlukan tahapan. Kepada Imam Ali karramallahu wajhah, baginda Nabi pernah memberikan satu tes. Ali, saya ya Rasul, kalau kau bisa sholat 2 rakaat saja dengan khusyuk, aku kasih hadiah sorban. Baik ya Rasul. Sembahyang Imam Ali 2 rakaat. Selesai sholat, assalamualaikum, wassalamualaikum. Rasul bertanya, yang mana sorbannya Li? Tanpa nengok, Imam Ali menjawab, yang hijau ya Rasul. Setelah menjawab yang hijau, Rasul berkata, kamu tidak khusyuk Li.
Kenapa? Soalnya tadi waktu sembahyang mikirin. Nanti kalau ditawarin sorban pilih yang hijau aja ah. Sehingga begitu ditanya refleks menjawab yang mana li? Yang hijau saja ya Rasul. Oleh karena itu menurut Al-Imam Nawawi pada tingkatan yang paling sederhana sudah sampai ke tingkat khusyuk asal pada waktu takbiratul ihram ingat kepada Allah. Tapi jangan lupa itu tangga pertama. Jangan ada fatwa begini lalu aman. Yang penting kan takbirnya ingat Tuhan, belasononya mau kemana kek. Bukan itu. Itu pada tingkatan pertama sudah sah dipandang khusyuk solatnya orang awam asal pada waktu takbiratul ihram dia ingat kepada Allah. Tetapi harus terus berusaha agar sepanjang solat dia ingat kepada Allah. Caranya bagaimana? Pertama, menanamkan diri bahwa pada saat kita sedang mengerjakan solat yang lain tidak ada kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Sehingga pada saat kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terbayang kemahasucian Allah, kemahatinggian Allah. Sehingga hati tidak mengembara, mulut berucap, hati mengikuti apa yang diucapkan. Yang kadang-kadang membuat hati kita jalan-jalan, badan di masjid, badan takbir, badan ruku, tapi hati di pasar, hati di kantor, hati di pabrik. Karena yang kita ucapkan tidak berakar di hati. Yang kita baca kita nggak tahu artinya. Sangat boleh jadi hati lalu mengembara kemana-mana. Jadi untuk menopang kekhusyuan ini, cara yang paling efektif, pertama, tidak ada yang lain pada waktu kita sholat kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Dikala kita sujud dikala kita duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa saya, warhamni, kasihani saya, dan selanjutnya. Mulut membaca, hati mengikuti. Dengan mengikuti, hati tidak terlalu mengembara, ada tempat dia kembali. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Itu yang kelima. Yang keenam, yang menjadi musuh iblis, mukminun nasih. Orang mukmin yang suka memberikan nasihat. Orang mukmin yang suka memberikan petunjuk. Termasuk juru-juru dakwah, para mubalik itu merupakan musuh utama iblis. Kenapa? Tiap hari iblis kampanye. Tiap hari iblis mengajak dengan segala macam cara yang kalau perlu dia berikan kamuflase. Dia berikan fata morgana. Kalau perlu yang haram dia bungkus dengan merek halal. Kalau perlu kejahatan dia bungkus dengan baju kebajikan. Istilahnya racun diberi merek madu. Dan itu wajar. Cuma kita tentu harus punya filter, daya saring positif agar tidak salah pilih. Karena iblis ini pintar betul. Kalau kita khusyuk dalam sholat, dia tanamkan kepada kita misalnya. Seperti tadi itu. Sholatmu memang hebat, khusyuk. Di kampung ini tidak ada orang yang sholatnya seperti kamu. Tertanam itu dalam hati kita, timbul ujub. Akhirnya, iya. Gue lihat-lihat di kampung sini kagak ada yang sembayangnya kayak gua. Nah, sudah masuk iblis. Jadi, dia pandai mengikuti gerak hati dan irama denyut jantung manusia ini. Kemana kecenderungan manusia, ke situ dia masuk. Pendeknya iblis itu ibarat tukang joget, dia ngerti benar irama kendang. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Termasuk juru-juru dakwah, para mubalik, orang yang suka memberikan nasihat ini. Mereka memberikan filter kepada umat, kepada jamaah, jangan sampai salah pilih. Dan iblis menyesatkan kita supaya kita salah pilih. Satu contoh ringan. Kalau di depan saudara ada dua buah gelas, yang segelas isinya jamu, yang segelas sirup. Kira-kira saudara minum yang mana? Jamu. Jamu apa sirup? Jamu. Sirup apa jamu? Jamu. Orang yang pikirannya panjang,
dia pasti minum jamu. Pahit memang, getir memang, tapi besok badan sehat, tenaga kuat, gairah kerja ada, kreativitas timbul, semangat menghadapi kehidupan tumbuh. Orang mukmin, orang yang berpandangan jauh ke depan. Pandangannya panjang. Panjang kemana? Tidak cuma ke dunia, sampai juga dia memandang ke alam barzakh, ke akhirat. Sholat itu jamu, pahit. Ngaji, hadir di majelis taklim itu jamu, pahit. Sedekah, jamu, pahit. Mengeluarkan uang untuk kepentingan orang lain. Enak aja minta sumbangan, datang-datang yang nyari pers keringat banding tulang gue, lu datang-datang mau minta. Yang enak ngumpulin harta, lalu bakhil bin pelit alias medit. Itu jamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, sedekah jamu, pahit. Puasa jamu, pahit. Jihad jamu, pahit. Tapi nanti begitu kita meninggalkan dunia, masuk ke alam barzakh, apalagi pindah ke akhirat, baru terasa, aduh, nikmatnya dulu kemarin itu minum jamu, sekarang badan sehat, tenaga kuat, kerja semangat. Nikmatnya dulu saya waktu di dunia sholat, rajin ngaji, suka sodako, suka menolong orang. Sekarang terasa manfaatnya. Begitu saya berada di alam barzakh, apalagi sudah dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, terasa seluruh kebajikan yang saya kerjakan. Nah, orang yang berpikir jangka pendek, cuma ngelihat yang ada di depan hidungnya saja. Ngapain minum jamu getir? Sirup nih. Manis. Dia minum. Dia ambil sirup, minum. Manis memang pada waktu minum. Tapi besok bibir jontor. Meninggalkan perintah Allah, sirup itu. Manis. Tidak sholat, manis. Tidak bayar zakat, sirup, manis. Tidak mau puasa, sirup, manis. Manis sekarang. Tapi nanti besok begitu masuk ke alam barzakh, begitu dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, merintih kita menahan penyesalan yang sudah tidak ada artinya lagi. Sampai-sampai penduduk mahsyar itu ada yang berkata, diceritakan dalam Quran, ya laitani kuntu turaba. Wahai celaka, kenapa kita nggak jadi tanah saja? Menyesali kejadiannya. Andai kata mereka bisa kembali ke hidup di dunia lagi, mereka akan minta kejadian yang kedua untuk berbuat baik. Tapi tentu sudah penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Maka saudara-saudara, emang cuman jalan duluan kecebur di sumur yang nyesel duluan. Ada orang jalan, yang paling depan kecebur di sumur. Itu tuh, nyesel duluan katanya. Nyesel duluan. Yang lain mesti nyeselnya belakangan. Saudara hadirin yang saya muliakan. Nah, orang yang suka memberikan nasihat kepada orang lain dimusuhi iblis. Kenapa? Tentu nasihat yang membawa kebaikan. Iblis nggak senang betul itu. Kita nasihatin teman, udah berhenti dah, jangan pada mabok lagi. Iblis gergetan bener. Ini orang dilarang lagi. Kita nasihati teman, udah jangan masang-masang lagi dah, nggak bakalan kena, dikebohongin. Nggak ada orang jadi kaya masang judi, bangkrut malah lo. Ini kan termasuk tipu daya iblis, judi dinamain sumbangan. Itu sama saja itu, madu, racun mereknya madu. Judi dinamain sumbangan. Kalau Kang Beca pada nyumbang. Kayak orang kaya lagunya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adalah kewajiban kita memang untuk tawasau bil haq, saling nasihat menasihati. Setiap kita juru dakwah, setiap kita wajib menyampaikan apa yang sudah kita tahu kepada orang yang belum atau kurang tahu. Saudara yang bisa bismillah wajib mendakwahkan bismillah itu kepada orang yang belum tahu bismillah. Saudara bisa Fatihah harus menyampaikan itu kepada orang yang belum bisa Fatihah. Persetan dengan orang lain. Apalagi yang cuma kerjanya ngeritik saja, lu baru bisa Fatihah doang udah ngajar. Biar aja yang diajarin gak bisa Fatihah kok. Apa masalahnya pemerataan di bidang keilmuan?
Sebab memang biasa penonton itu selalu lebih pandai menilai, kayaknya lebih pintar dari yang main. Sama saja orang nonton bola, ngomel melulu. Padahal dia sendiri belum tentu bisa main. Dengerin orang pidato pun begitu. Monten bisa. Wah, kalau dia yang pidato 1 jam kayak semenit. Tapi kalau si Ano tuh kita udah pegal belum juga mau berhenti. Monten bisa. Coba dia suruh pidato. Udah 1/4 jam masih ama badu. Apa mau dibilang ama badu? Yang ketujuh, yang menjadi musuhnya iblis, taibun sabitun ala taubatihi. Orang yang bertaubat dan tetap di atas taubatnya. Secara jujur, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Dan orang yang baik memang bukan orang yang tidak punya salah. Karena tidak ada orang yang tidak punya salah. Orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Biasanya kita menghakimi orang pintar, kita nggak merasa bahwa kita juga punya kesalahan. Kalau kita ngelihat maling ayam, kita teriak, padahal kita nyolong kambing. Lebih besar dari si maling ayam. Merasa diri lebih benar dari yang lain, padahal kita lebih kotor dan lebih jelek. Hilang sifat introspeksinya. Yang kita musuhi, yang kita caci maki, tahu-tahu kita sendiri yang melakukannya. Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang bertaubat dan tetap dalam taubatnya stabil, itu musuh iblis. Apa ada orang yang taubatnya nggak tetap? Ada. Yang istilah kita taubat sambal namanya. Kalau dia makan sambal kepedesan, taubat makan sambal. Besok mau makan kagak ada sambal, ngomel. Mana sambal? Kemarin udah taubat. Sekarang mana sambal? Ini taubat yang namanya taubat sambal. Istighfar, habis istighfar, nyolong lagi, istighfar lagi, besok nyolong lagi, istighfar lagi. Itu taubat yang tidak tetap namanya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang dengan segala kebesarannya. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya. Cuma manusia kadang-kadang yang tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Amat dungu manusia macam ini. Membiarkan dirinya hanyut berlarut dalam lembah dosa, sementara dia diberikan umur, tidak digunakannya untuk bertaubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba sepanjang nafasnya belum sampai di tenggorokan. Kalau nafas sudah sampai di tenggorokan baru berniat taubat, kasib terlambat. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu begitu ditenggelamkan di lautan merah, udah cengap-cengap mau mampus, baru ngomong dalam sekaratnya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Udah sekarat baru mau taubat, malaikat maut gemes banget dilelepin, mati. Nah, kepada adik-adik remaja, biasanya kalau sudah bicara taubat, pikiran kita, taubat mau urusan 70 tahun ke atas. Kita masih lama ini. Sebenarnya tidak. Masalah taubat adalah masalah salah dan dosa. Masalah salah dan dosa adalah masalah manusia. Sejak dia akil balik sampai ajal datang berenggut nyawa. Hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Hidup ini tidak selalu berjalan di atas kertas putih. Kadang kita tersilap, kadang kita tersalah. Kadang situasi dan kondisi menyebabkan kita berbuat lain dari yang seharusnya. Itu kehidupan. Silih berganti. Oleh karenanya pesan Nabi, wa'at bi'is sayyi'atul hasanah. Perbuatan salah ikuti dengan kebajikan. Dosa iringi dengan taubat. Jangan nunggu. Saya untuk taubat takut nanti bikin lagi. Nah, ini namanya punya harapan mau bikin lagi.
Nanti aja dah kalau tua-tuaan. Saudara, kalau dosa itu ditumpuk, itu sama saja kotoran yang menodai hati. Kalau kotoran gak rajin kita bersihin, dia akan berkarat. Dan kalau sudah berkarat, sudah sulit untuk dibersihkan. Itu makna ungkapan Imamul Ghazali, hati manusia sebening kaca. Lapisan dosa yang dia kerjakan adalah debu yang menutupi jernihnya kaca. Orang yang bersih dari dosa, dekat dengan Allah, hatinya jernih seperti kaca. Dari hati yang jernih, radarnya kontak kepada Allah. Sinyalnya nyambung channelnya itu. Getarannya hebat. Wajar kalau lalu dia bisa tahu apa yang besok akan terjadi. Diberitahu oleh Allah. Yang namanya ilmu laduni itu. Ilmu yang ditransfer langsung oleh Allah. Karena kebersihan hatinya. Mana ada orang gak belajar bisa pinter. Iya, kalau hatinya butak emang gak ada. Tapi kalau Allah mau berberangkat dari hati yang bersih, yang kontaknya nyambung kepada Allah, hati itu seperti kaca, kata Imam Ghazali. Dosa yang kita lakukan adalah debu. Kalau debu sedikit datang kita lap, datang lagi kita bersihin, datang lagi kita bersihin. Insya Allah nggak sampai jadi noda di atas kaca itu. Tapi kalau nunggu debu itu sampai bertumpuk, besok aja ngelapnya dah, besok aja ngebersihinnya. Bertumpuk dia, sulit membersihkannya. Walaupun kena, nodanya tentu tertinggal di atas kaca itu. Karena itu, dalam kehidupan remaja misalnya, pemuda misalnya, kita tidak bisa menolak mode. Tidak bisa menolak musim. Modenya disco, disco. Modenya breakdance, breakdance. Modenya joget, joget. Modenya jaipongan, jaipongan. Mode pada waktunya habis, ya habis. Tapi bagaimanapun dia akan punya dampak, memberikan bekas dalam membentuk kepribadian. Dan ini efek yang tidak kita inginkan. Efeknya, bukan modenya itu. Jadi oleh karenanya saudara-saudara, masalah taubat bukan masalah 70 tahun ke atas. Tapi masalah manusia sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan, Allah akan menerima taubat seorang hamba. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menyatakan, "Lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama' thumma nadimtum fataballahu alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa sampai penuh langit dengan dosamu, kemudian kamu bertaubat dan menyesal, Allah pasti akan menerima taubatmu. Jadi orang yang taubat dengan sebenarnya dan tetap dalam taubatnya, itu musuh iblis. Tapi orang yang taubatnya angin-anginan, iblis demen banget. Dari sembahyang, besok mabok, besoknya lagi nyolong, besoknya lagi zina, besok tobat lagi. Kata iblis, surat, iya lu gocet dah Tuhan. Selanjutnya, yang ke-8, musuh iblis, musuh setan, mukminun yudawi mu'alat taharah. Orang mukmin yang membiasakan diri selalu dalam keadaan bersuci. Baik dari hadas kecil, lebih-lebih dari hadas besar. Wudu utamanya memang untuk sholat. Tapi membiasakan wudu dalam kehidupan sangat baik sekali. Mau ke kantor, wudu dulu. Mau ke pasar, wudu dulu. Mau ngajar, wudu dulu. Apa sebabnya? Karena dalam keadaan suci, orang ada sikap memelihara kesuciannya. Kalau kita naik PPD pagi-pagi, gelantungan. Kalau punya wudu, hati-hati, kesenggol perempuan juga sayang sama wudu. Tapi kalau nggak punya wudu, jangan kesenggol, kita nyeruduk. Ada semacam sikap apik di dalam kehidupan ini. Karena itu biasakan wudu. Untuk menjaga kebersihan diri,
kebersihan zohir, kebersihan batin, belum lagi kemanfaatan di akhirat. Sebab kata Nabi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asharil wudu. Umatku di akhirat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri, bersinar-sinar dari sebab sering wudu. Sehingga tidak usah mengaku pun Rasul akan memanggil karena muka yang sering tersentuh air wudu ini. Mu'minun yudawi mu'alat toharah. Orang mukmin yang selalu membiasakan diri berada dalam keadaan suci, berwudu. Kita lihat ajaran wudu ya. Dari sejak bacaan-bacaannya saja itu sudah membawa manfaat. Lalu dari segi bahwa kita manusia sering tersilap melakukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu oleh air wudhu dia rontok. Tangan kita suka colak-colek. Pada saat membasuh dua tangan, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Dosa yang ada di tangan itu rontok. Mata kita suka pelotot-pelotot, enggak karu-karuan. Pada saat membasuh muka, nawaitu raf'al hadasil asghar. Dosa yang ada di mata rontok. Dari segi pembersihan batin. Belum lagi dari segi pembersihan zahir. Sehari semalam kalau 5 kali saja kita terkena air wudhu, itu sudah menjaga kesehatan dan kebersihan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kesembilan, orang yang menjadi musuh iblis yaitu mutawarra'un anil haram. Orang yang memelihara diri dari yang diharamkan oleh Allah. Terpelihara dirinya, terpelihara yang dimakannya, yang diminumnya dari jenis-jenis yang haram, baik sedikit maupun banyak. Jangan cuma teriak haram waktu sedikit, tapi giliran banyak halal. Sama saja orang dikasih tahu, itu ada cerita anak-anak, Pak Haji punya anak main judi, dikasih tahu, Pak, anak bapak main judi, astagfirullah katanya. Tapi menang Pak, alhamdulillah. Ini kan sama saja. Giliran sedikit dibilang haram karena dia nggak dapat jatah, begitu dapat banyak dan dia kecipratan jadi halal. Yang sedikit halal, haram, banyaknya pun juga haram. Yang banyaknya haram, sedikitnya juga haram. Ada orang bilang minuman keras kalau nggak mabukkan nggak haram. Yang memabukkan banyaknya, sedikitnya tetap saja haram. Ma'askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyak menyebabkan jadi mabuk, sedikitnya pun juga haram. Saudara-saudara kaum muslimin, yang ke-10 yang terakhir, musuh daripada iblis ialah mukminun rahimun, orang mukmin yang berhati pengasih, orang mukmin yang suka menyambung silaturahmi, orang mukmin yang tidak suka bertengkar, orang mukmin yang tidak suka marah-marahan. Kalaupun terpaksa marah, tidak lebih daripada 3 hari. Jadi boleh saja marah kalau alasannya tepat, tapi nggak lebih dari 3 hari. Kalau perlu bikin perjanjian, kita marah ya, 3 hari. Itu limit, tidak halal kata Nabi bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak halal itu artinya haram. Kita ini kadang-kadang kalau sudah marahan sama tetangga kah, sama teman kah, kadang-kadang suka berlaku perpanjangan waktu. Tidak cukup perpanjangan waktu, ditambah lagi perpanjangan generasi. Enggak cukup kita yang marah, orang lain kita sundut-sundut supaya ngikut marah lagi. Marah pakai ngundang. Kayak mafia lagunya. Udah dia marah, orang lain lagi disuruh marah.
Saudara hadirin yang saya muliakan, mukmin yang punya sifat belas kasih, berhati jernih, itu musuh utama dari iblis. Tapi mukmin yang suka marah-marahan, tukang hasut dan tukang bakar, itu teman-teman iblis. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua menjadi musuh iblis. Dan jangan menjadi musuh iblis. Jangan menjadi teman iblis. Sebab iblis sudah kadang memproklamirkan permusuhan. Sekali dia musuh kita, selamanya dia akan tetap menjadi musuh kita. Berusahalah untuk menjadi musuh iblis dan jangan sekali-kali toleransi. Jangan berusaha menjadi teman iblis. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.